Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Ya, insyaallah akan kita lanjut dengan mencoba bersama-sama mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi Bayani al-Fadhi Munabbihatin ala al-Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Nasihat-nasihat hamba pengingat agar segera bersiap-siap dalam menghadapi hari akhirat. Baik, pada pagi ini kita akan masuk kepada Babut Tsumani, bab yang berisi nasihat 88. وفيه خمس مواعظ واحد خبر والباقي آثار. Dan di dalam bab At-Tsumani ini di dalamnya terdapat lima nasihat. Satu di antaranya adalah hadis Nabi SAW dan 4 di antaranya adalah perkataan para sahabat, nasihat dari para sahabat dan juga para tabi'in. Al-maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama, nasihat yang pertama itu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thamaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyatin. Ada 8 perkara la tashba'u yang tidak akan pernah puas, min thamaniyatin dari 8 perkara. Al-ainu minan nadhari wal ardu minal matari wal untha minadz zakari wal alimu minal ilmi was sailu minal mas'alati wal harisu minal jam'i wal bahru minal ma'i wan naru minal hatabi. Jadi ada 8 perkara yang tidak akan pernah puas dari 8 perkara. Yang pertama adalah al-ainu minan nadhari, mata dari melihat. Jadi melihat, mata itu tidak akan pernah puas dari melihat. Mulai kita dari bayi
sampai jika ada usia sampai 60, 70, 80 tahun matanya melihat, mata tidak akan pernah puas. Enggak ada orang yang enggak senang bisa melihat. Maka seharusnya bagi kita untuk mensyukuri salah satu nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cahaya pada mata kita. Jadi al-ainu minan nadhri, mata dari melihat. Wal ardu minal matari, dan bumi dari curah hujan. Wal unsa minadz zakari, dan perempuan dari laki-laki. Wal alimu minal ilmi, dan penuntut ilmu dari ilmu. Jadi kalau memang seseorang itu adalah penuntut ilmu, pasti dia tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmu. Terus masih merasa kurang. Jadi artinya enggak merasa paling tahu, masih merasa bodoh, sehingga terus mencari ilmu. Fasyurutul lati yatawaffaru biha ilmu talibi tis'atun, maka adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut ilmu ada 6. Kalau di dalam kajian Ustaz Nur Hadi pertemuan pertama kemarin, itu dibahas ada 6 perkara. Setidaknya ada 6 perkara yang harus dimiliki penuntut ilmu. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Dia harus punya kecerdasan, dia harus tamak terhadap ilmu, dia harus rakus terhadap ilmu, dia harus punya harta, dia harus punya waktu yang luang, dia harus punya kesungguhan, dia harus menghormati gurunya, dia harus akrab dengan gurunya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu udah banyak murid yang melawan guru. Kalau kita lihat di internet, saya lucu kadang-kadang lihatnya. Apalagi sekarang perkara murid merokok. Makin berani sekarang murid di depan gurunya ngisap rokok, divideoin, sambil divideoin. Dan guru nggak bisa melawan. Guru menegur, lapor ke orang tua lapor polisi. Akhirnya gurunya diperkarakan. Itu lucu. Seakan-akan yang nuruti, yang bikin aturan itu murid, dan guru yang harus nuruti aturan murid. Bukan sekolah yang bikin aturan dan murid yang ngikuti aturan. Ahaduha, yang pertama, al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqal umuri. Apa itu syarat yang pertama? Adalah akal yang menangkaplah bihi dengan akal itu haqa'iqal umuri, hakikat dari perkara. Jadi butuh kecerdasan, butuh akal yang sehat. Watsani, dan yang kedua, al-fatanatul lati yatasawwaru biha ghawamidul ulumi. Yang kedua adalah kecerdasan yang dapat menggambarkan segala ilmu. Jadi butuh kecerdasan. Watsalitsu az-zaka'ul ladzi yastaqirru bihi hifdzu ma yatasawwaru wa fahmu ma 'alimahu. Yang ketiga adalah kecerdasan dalam menghafal dan menggambarkan dan juga memahami
memahami ilmu. Jadi kecerdasan, tapi yang pertama kecerdasan dalam menggambarkan ilmu. Yang kedua kecerdasan dalam menghafal dan seterusnya. Yang kelima wasailu minal mas'alati, dan peminta-minta dari permintaan. Ini tidak akan pernah puas. Orang-orang yang mengemis, orang-orang yang meminta-minta tidak akan pernah puas dengan yang diminta. Ada orang ngasih 5.000, enggak bakalan puas dengan yang 5.000. Ada orang ngasih 10.000, enggak bakalan puas dengan yang 10.000. Jadi orang-orang yang meminta-minta itu tidak akan pernah puas dengan permintaan, dengan yang diberi. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah wa man fataha baba 'atiyatin ibtigha'i wajhillah a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuka pintu permintaan, fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah, maka Allah akan membuka baginya pintu kefakiran, pintu kemiskinan di dunia dan di akhirat. Jadi kemarin sudah kita bahas. Jadi meminta-minta itu dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi salah satu alasan kita bekerja itu bukan karena hubbud dunia. Alasan kita mencari harta itu bukan karena hubbud dunia, akan tetapi menjaga kehormatan kita dari meminta-minta kepada sesama. Agar kita enggak ngemis-ngemis. Jadi orang yang membuka pintu permintaan, maka Allah akan membuka pintu kemiskinan baginya di dunia dan di akhirat. Tapi kita harus ingat, meminta-minta itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketika ada peminta, maka peminta itu punya hak. Setidaknya kita tidak boleh menghina, merendahkan. Contohnya ada yang datang minta-minta, maka yang datang itu punya hak. Itu memang tidak diperbolehkan, sangat dilarang. Akan tetapi ketika ada yang datang meminta, maka peminta itu punya hak dari kita. Bisa jadi kita memberi, atau bisa jadi kita mendoakan, atau bisa jadi kita bantu dengan kecerdasan, dengan non material dan lain sebagainya. Wa man fataha baba 'atiyatin ibtigha'i wajhillahi ta'ala a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang membuka pintu pemberian karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketika ada yang meminta-minta, kemudian kita berikan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jangan justru malah ada yang minta-minta, masih kuat kok, sana cari kerjaan. Itu namanya menghina. Kasih tahu dengan cara membangun. Bagaimana biar dia tidak tersinggung. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nasa illa fataha Allahu alaihi baba faqrin li'anna al-iffata khairun.
Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam riwayat lain, ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin, tidaklah seorang laki-laki membuka pada dirinya pintu permintaan, dia meminta kepada manusia, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah akan membukakan kepadanya pintu kemiskinan. Li'annal iffata khairun, karena sesungguhnya iffah, menahan diri dari tidak meminta-minta itu lebih baik. Kemudian yang ketujuh, yang wal harisu minal jam'i. Yang ketujuh adalah dan yang rakus. Orang yang rakus itu tidak akan pernah puas dari mengumpulkan dunia. Orang yang rakus itu tidak akan pernah puas dari dunia. Dia dapat hari ini dapat sekian, enggak puas, besok harus dapat yang lebih, besoknya dapat terus sampai dia mengumpulkan banyak, tidak akan pernah puas. Ai al-mujtahidu fi talabiha fa innahu la yashba'u. Jadi sangat sungguh-sungguh dalam mencari dunia itu, karena dia tidak pernah kenyang, enggak pernah puas dengan dunia. Wad dunya ala thalathati tabaqatin. Adapun mencari dunia itu terdapat tiga tabaqat, tiga tingkatan. Yang pertama adalah fadunya fiha thawab, dunia, orang yang bekerja, orang yang mencari harta, dia mendapat pahala. Wa ukhra fihal hisab, dan yang kedua adalah dapat hisab. Wa thalithatu fihal azab, dan yang ketiga adalah dapat azab. Apa itu yang pertama? Bekerja, mencari harta, mencari rezeki, dapat pahala. Itu orang-orang yang menjadikan rezekinya itu tunggangan kepada akhirat. Orang yang bekerja kemudian hasilnya itu untuk panti asuhan, orang yang bekerja hasilnya itu untuk pembangunan masjid, orang yang bekerja hasilnya itu untuk membiayai dakwah dan lain sebagainya. Itu akan menghasilkan pahala. Di dalam pembahasan kita yang sebelumnya kita bahas, ketika seorang laki-laki keluar dari rumahnya memperjuangkan anak dan istrinya, maka dia di jalan Allah. Seseorang yang keluar dari rumahnya memperjuangkan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia di jalan Allah. Seseorang yang keluar bekerja memperjuangkan dirinya sendiri untuk tidak minta-minta, dia di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar bekerja untuk membangga-banggakan diri. Jadi kerja di mana? Kerja di perusahaan ini, wah keren. Kerja di situ banyak, gajinya besar. Kemudian dia bangga-banggakan dirinya, itu yang di jalan syaitan. Tapi ketika seseorang itu keluar tujuannya adalah untuk menafkahi istri, menafkahi anak, memperjuangkan orang tua, memperjuangkan diri, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka itu berada di jalan Allah. Dan adapun hisab, dunia yang mendapat hisab itu adalah orang yang tidak menjadikan dunia itu sebagai alasan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan dunia itu sebagai alasan untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan kena hisab. Hanya dapat hisab. Hartamu dari mana? Ini dapat dari mana?
dan lain sebagainya. Dihisab. Kita semua nanti dihisab. Maka adapun dunia yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, fahiyal lati taqta'u an ada'il ma'murati wa tawaqqa'u fi irtikabil mahdhurati. Dunia yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menjadikan kita terputus dari perintah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dunia perintah Allah kita tinggalkan, karena dunia larangan Allah kita kerjakan. Karena dunia sholat tinggal, karena dunia puasa tinggal, karena dunia segala perintah Allah dilanggar. Dan karena dunia segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan. Maka inilah dunia yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.